wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Cakasana. Kembali lagi di Warta Cakasana. Berbagi fakta dan cerita kebajikan. Bersama saya, Magdalena Yenfa, yang akan mendampingi Warta Cakasana pada segmen kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Teman-teman penasaran nggak sih siapa tamu spesial tuh? Nah, langsung kita sambut aja Bapak Anis Yudiono selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Halo Bapak Anis. Pagi. Pagi. Magdalena, apa kabar? Ya, baik. Nah, Ya. Bapak Anis ini pertama kali datang ke SMA Negeri 1 Pagak ya Pak ya? Betul. Nah, gimana sih Pak kesan-kesannya datang di SMA Negeri 1 Pagak pada hari ini tuh? Wah, kesan-pesannya bagus sekali. Orangnya Bapak Ibu, pola sekolahnya ramah, Ibu Iyut, Bapak Ibu gurunya ramah, murid-muridnya semangat semua, pinter-pinter semua, ya kan? Ekstrakurikulernya juga jalan, ada gamelannya. Sungguh hebat SMA Negeri 1 Pagak. Hebat sekali. Sekali lagi. Iya, terima kasih ya Pak. Ya. Oh iya Pak. Nah, Bapak kesini kan dalam rangka untuk sosialisasi pajak bertutur ini Pak di SMA Negeri 1 Pagak. Betul. Sebenarnya tujuannya untuk datang bersosialisasi ke SMA Negeri 1 Pagak ini kenapa sih Pak? Oh ya, sudah disampaikan sama Mbak Madalena tadi ya. Jadi datang ke sini saya bersama tim dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Saya temani Pak Ben, Ibu Ika dan teman-teman semua dalam rangka Pajak Bertutur 2025. Itu apa? Program Direktorat Jenderal Pajak. Kepada siapa? Pengenalan pajak sejak dini kepada sekolah-sekolah. Dan kami sebagai instansi institusi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk itu. Nah, SMA Negeri 1 Pagak menjadi pilihan. Ternyata memang bagus dan hebat. Terima kasih kepada SMA Negeri 1 Pagak. Nah, Bapak kan tadi menyebutkan pajak bertutur nih Pak. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu pajak bertutur itu apa sih Pak? Tutur itu apa? Tutur itu berbicara, berkata ya. Pajak bertutur mensiarkan pajak, ya kan? Kepada apa? Kepada sekolah. Dari arti katanya itu, pengertian mendalamnya ya pengenalan pajak sejak dini kepada siapa? Kepada murid-murid, kepada siswa. Fungsinya untuk apa? Biar adik-adik kita mengenal pajak sejak dini. Apa fungsi pajak, kegunaan pajak, dan sebagainya. Itulah yang tujuan utama kami melaksanakan pajak bertutur di pagi hari ini. Kira-kira gitu ya, Pak Dayana. Ya. Nah, terima kasih. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu dan kita kan belum wajib untuk membayar pajak nih Pak ya. Bapak bisa menjawab alasan kenapa kita harus membayar pajak Pak? Iya, pajak ini kan kewajiban setiap warga negara yang sudah layak untuk membayar pajak. Istilah undang-undangnya memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya. Nah, kenapa demikian? Karena negara butuh pembiayaan. Komponen terbesar dari pembiayaan negara kita itu dari sumber pendanaannya dari pajak. Gunanya untuk salah satu contohnya juga untuk bayar Bapak Ibu guru, untuk dana BOS, ya, untuk kesehatan, untuk bangun jembatan, dan lain-lainnya semua itu berasal dari pajak masyarakat. Maka dari itu, kenapa masyarakat harus bayar pajak? Ya tadi, kegunaannya sangat mulia untuk APBN kita. Ya, gitu. Berarti konsepnya dari masyarakat dan untuk masyarakat gitu ya. Betul, Magdalena, betul. Nah, Bapak kesini kan untuk sosialisasi pajak bertutur ini ya Pak. Pengenalan pajak. Nah, pengenalan pajak ini
memang seberapa penting sih Pak untuk kita mengenal pajak sendiri itu? Ya tadi saya bilang ya penting sejak dini harus ditanamkan kesadaran pajaknya sejak mulai di bangku sekolah. Karena apa tadi? Pembiayaan negara kita 76%, 70%, 77% dari pajak. Lah kalau pajaknya tidak bagus, ibaratnya rumah tangga keuangannya tidak bagus juga. Tidak berjalan Nanti baik pembangunan kita menjadi tidak maksimal juga kalau pajaknya tidak bagus. Kira-kira begitu ya, Mbak Dalina. Oh iya, jadi pembangunan negara itu juga harus dari pajak itu sendiri ya Pak Dari ya? pajak itu. Kalau di pajak samping- bagus, itu Iya, pakai masyarakatnya sadar pajak. Nggak ada negara di dunia ini semua mengandalkan dari pajak. Bahkan negara-negara yang dulunya tidak mengandalkan pajak sekarang sudah mulai mengandalkan dari sektor pajak. Oh, Tuh, iya. kira-kira gitu ya Mbak Madalena ya. Iya. Nah, untuk menanamkan kesadaran itu sendiri kan mungkin ada ya Pak ya yang bandel, apa itu nggak membayar pajak gitu. Betul. Enaknya gimana itu Pak? Itu kewajiban kami dengan teman-teman tim. Ada tim penyuluh, teman-teman yang sekarang lagi bekerja itu penyuluh. Kita tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat wajib pajak kita, mengadakan sosialisasi. Ya tadi sosialisasi apa? Pentingnya pajak tadi. Kita sudah edukasi, kita udah sosialisasi, kita himbau, ya kan? Himbau tidak mau, ya tentu ada proses selanjutnya sampai dengan law enforcement, penegakan hukum. Itulah prosedur proses Direktorat Jenderal Pajak memanage wajib pajak mulai dari awal sampai dengan proses yang terakhir penegakan hukumnya. Jadi awal mulanya memang benar harus ada edukasi dan sosialisasi. Sejak dini gitu ya Pak ya? Sejak dini, salah satunya dengan murid-murid tadi, dengan siswa itu. Dengan pengusaha, dengan wajib pajak. Iya, kami juga. Dengan bapak teman-teman kita sosialisasi ke asosiasi, ke pengusaha, dan lain sebagainya semuanya. Semuanya kita jangkau. Oh, berarti Gitu. merata gitu ya Pak ya? Merata harus, gitu loh Madalena ya. Nah ini tadi saya juga lihat kakak-kakaknya masih muda gitu Pak. Nah kira-kira untuk masuk perpajakan nih Pak, itu harus belajar apa dan kuliah apa sih Pak? Wah, cakep nih. Jadi ini punya cita-cita ini Madalena ya. Jadi itu memang masih pegawai yang masih muda. Kira-kira ya 3-4 tahun di atas Madalena ya. Dari mana caranya? Bagaimana caranya untuk masuk pajak? Ada penerimaan namanya STAN. Pernah dengar ya? STAN. Ya itu nanti belajar yang tekun. Teman-teman kami banyak yang dari STAN. Belajar yang setekun nanti daftar di melalui STAN. Nanti ada di webnya ada. Teman-teman tanya ke teman-teman semua tahu ya. Tapi syaratnya memang harus lulus tes. Baru pendidikan. Setelah pendidikan baru diterima kerja di kantor pajak. Di samping juga penerimaan dari sarjana juga ada. Silakan dari mana saja bisa. Ya, dua tadi maksud saya, dua tadi dari STAN maupun dari umum dari sarjana. Dari umum dari mana saja gitu, iya. Pak. Yang penting lulus tesnya. Sekarang juga semua tesnya PNS kan online semua ya. Iya, kita menggunakan teknologi gitu. Belajar yang tekun ya. Iya. Oh, makasih. Tentu saja. Tadi juga ada sosialisasi tentang Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Iya. Nah itu salah satu contohnya dan apa aja sih Pak artinya Indonesia Emas itu? Ya salah satu contohnya juga memang kita harus menjadi negara yang mandiri, negara yang tidak bergantung kepada negara lain. Maka dari situ kita harus punya kemandirian secara finansial. Secara teks tadi pajak kita harus kuat sehingga kita menjadi negara yang kuat dengan tidak bergantung kepada negara lain. Negara lain. Ya, iya. Kira-kira begitu, ya. Oh iya. Nah, saya juga penasaran nih Pak. APBN itu apa ya Pak ya? Saya kurang mendalami dan kurang tahu tadi Pak. Iya. APBN. Iya. Siapa yang tahu ya? Dari singkatan katanya apa? Anggaran pendapatan belanja negara.
APBN itu apa? Ibarat rumah tangga sama. Bapak Ibu di rumah tangga, Bapak Ibunya Magdalena ya, punya pemasukan dari bekerja, dari usaha, dari bekerja jadi guru dan sebagainya. Berapa sebulan? Sebulan berapa pemasukannya? Pengeluarannya apa? Untuk belanja, untuk beli sembako dan sebagainya, untuk pendidikan anak. Sama. Negara juga begitu mulai. Anggaran pendapatan belanja berapa pemasukannya? Dari pajak, dari cukai, dari dan sebagainya. Belanjanya apa? Belanja apa? Belanja untuk kementerian lembaga, termasuk Dignas. Yaitu tadi yang saya sampaikan, untuk belanja gaji guru, PNS, TNI, Polri, semuanya belanja negara Jadi semuanya kita. berhubungan gitu ya Pak? Iya, semuanya saling berhubungan, berketerkaitan. Ya, kira-kira gambar umumnya begitu, gambaran singkatnya begitu ya. Nah, mungkin ada apa ya Pak ya, pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk membayar pajak atau sebagainya dari Bapak nih? Anak muda sekarang tentunya terkait dengan yang masih menjadi siswa, belum ada kewajiban untuk membayar pajak karena belum ada penghasilan. Iya. Tetapi yang saya bilang tadi, pemahaman tentang pajak itu wajib. Pengenalan pajak sejak dini itu menjadi suatu keharusan. Untuk kewajiban membayar pajaknya tentu belum ada karena masih belum ada penghasilan. Kan gitu ya, Magdalena. Nah Pak, izin bertanya. Apa itu untuk Apa? membayar pajak kan katanya kalau udah 17 tahun bayar pajak. Nah, sedangkan kita masih kelas 2 nih Pak. Kata Bapak tadi kan belum punya penghasilan. Kita masih kelas 2, masih SMA belum punya penghasilan tapi udah legal umurnya. Itu gimana Pak? Belum ada penghasilan, belum ada kewajiban untuk membayar pajak. Pajak dikenakan atas apa? Atas tambahan kemampuan ekonomis secara undang-undang, bilangnya gitu. Lah, tambahan kemampuan ekonomis itu apa? Ya penghasilan tadi. Sedangkan murid dari mana penghasilan? Masih gini sama orang tuanya kan gitu. Belum ada kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi memahami pajak, ngerti pajak, sadar pajak itu suatu keharusan. Makanya kami sekarang mengadakan yang namanya pajak bertutur ke sekolah. Kira-kira gitu pemahamannya ya. Iya. Nah Pak, izin bertanya lagi. Saya sangat penasaran nih Pak, sama pajak itu kan pengambilannya itu dari gaji atau dari apa gitu Pak? Betul, yang saya bilang tadi. Jadi pajak itu dikenakan atas penghasilan, ya kan? Bapak Ibu guru dapat gaji, tentunya dipotong pajak. Oleh siapa? Oleh bendahara sekolahnya. Kalau usahawan, pengusaha punya toko, punya warung, punya bengkel, punya salon, dan sebagainya, dari usaha itulah dikenakan pajak dengan persentase tertentu. Begitu kira-kira. Begitu juga dengan perusahaan, wajib pajak badan hukum, PTJV, semua membayar pajak atas keuntungan mereka. Itu kira-kira pemahaman pajak itu. Ya. Oh iya. Namanya PPH. Oh PPH. Ya, jadi Bu kepala sekolah, ibu guru semua sudah bayar pajak. Karena atas gajinya tiap bulan sudah dipotong pajak oleh bendahara sekolah. Bendahara sekolah. Begitu ya. Iya. Ya. Maaf nih Pak, saya masih kurang paham sama. Kalau yang pegawai negeri itu kan pasti udah dipotong langsung dipotong pajak, atau kalau perusahaan-perusahaan dipotong pajak. Nah, mungkin kalau yang masyarakat kecil itu kan kayak jasa gitu loh Pak. Kalau jual jasa mereka kan masyarakat kecil tuh gimana Pak bayar pajaknya itu? Dari keuntungannya jual jasa, dari keuntungannya dagang kalau dia dagang, ya kan? Dari keuntungannya dia bikin salon kalau dia punya salon misalnya dan sebagainya. Jadi keuntungannya yang dikenakan pajak. Contohnya Magdalena nanti setelah lulus SMA ya kan? Iya. Punya supermarket, punya toko, ya kan? Omsetnya sebulan Magdalena omsetnya sebulan 100 juta. Amin. Atau 1 miliar gitu ya. Nanti tidak untung bersihnya pasti dikurangi biaya tiap bulannya berapa. Lah untung bersih itulah yang dikenakan PPH.
PPH. Gambaran umumnya PPH itu kayak gitu, pajak itu gitu ya. Oh iya. Tapi nanti akan diatur sendiri dengan peraturan pemerintah dan sebagainya untuk memudahkan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tapi gambaran umumnya yang saya bilang tadi, atas keuntungan itulah yang dikenakan pajak. Untung ya nggak kena pajak. Ya. Lek Madalena usaha rugi nggak kena pajak. Sederhana pemahamannya gitu ya. Iya, kalau seumpama impas Pak. Kalau seumpama impas. DEP namanya. Ya impas ya nggak bayar juga, wong namanya impas. Nggak ada untung. Pekpo jenenge. Kerja bakti namanya itu. Kerja bakti. Oke. Nah itu teman-teman, jadi kita harus membayar pajak karena pajak dari kita dan untuk kita sendiri tentunya. Terima kasih ya Bapak sudah hadir ke SMA Negeri 1 Paga, Bapak Anies. Iya, terima kasih. Nah, kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Nah itu pemahaman tentang pajak bertutur. Tetap tonton video dan pantengin terus Warta Cakasana. Nah, see you. Terima kasih.